Hai guys, welcome back to my channel. Buat kalian yang belum kenal, kenalin aku Natasha Setiamukti dan aku adalah mahasiswi di Universitas Terbuka Bandung. Nah, di video kali ini aku bakal sharing tentang pengalaman aku dan gimana caranya sih bisa aktif walaupun kuliah di Universitas Terbuka. Karena banyak yang bilang kuliah di UT itu bakal susah untuk aktif di komunitas, organisasi, ataupun kegiatan volunteer. Tapi aku udah buktiin sendiri sebagai mahasiswa di Universitas Terbuka, kalau aku bisa tetap aktif jadi volunteer dan juga aktif kegiatan organisasi dan komunitas, walaupun kuliah online. Karena berdasarkan pengalaman aku, banyak banget hal-hal yang aku pelajari dan bisa aku kembangkan dengan aktif di berbagai komunitas, salah satunya kepemimpinan dan juga komunikasi. Nah, buat kalian yang tertarik juga untuk ikut komunitas, organisasi, ataupun volunteer selama perkuliahan, wajib banget buat nonton video ini sampai akhir, karena aku bakal share gimana sih caranya biar kalian bisa aktif di komunitas dan tetap balance antara perkuliahan dan juga kegiatan di luar kuliah. So, daripada lama-lama, kita langsung aja ke videonya. Waktu awal aku masuk UT tuh belum punya yang namanya himpunan mahasiswa atau HIMA. Jadi, yang ada di UT itu hanya UKM atau unit kegiatan mahasiswa. Kemarin aku sempat ikut juga UKM divisi sosial, jadi di sini tuh kita banyak membuat dan merancang kegiatan sosial untuk masyarakat. Tapi karena cuma UKM aja, aku tuh memutuskan untuk cari kegiatan lain. Karena kebetulan waktu itu perkuliahan tuh masih awal-awal, jadi mata kuliahnya masih mata kuliah dasar, dan aku masih punya banyak waktu luang. Nah, dari situ aku mulai cari-cari kegiatan secara online nih. Aku searching kira-kira kegiatan apa sih yang bisa diikutin sama mahasiswa. Nah, akhirnya aku tuh coba untuk daftar di Indorelawan. Jadi Indorelawan ini adalah website untuk mencari kegiatan volunteer. Volunteer apa aja dan di mana aja, itu banyak banget. Kalian bisa search aja dan cari-cari kegiatan yang sesuai sama minat dan juga skill kalian. Nah, dia tuh ada juga online dan offline volunteering. Jadi kalian bisa pilih kalian tuh mau yang online atau yang offline. Yang aku suka di website Indorelawan itu beneran lengkap. Kalian bisa langsung cek nih ketika mau daftar suatu program. Programnya itu butuh waktu berapa lama untuk kalian selesaikan. Kemudian kalian tuh perlu perlengkapannya apa aja biar bisa menyelesaikan kegiatan volunteer dengan maksimal. Terus nanti juga akan ada briefing-briefing teknisnya juga gitu. Jadi kalian tuh nggak akan pusing dan bingung untuk ikut kegiatan volunteer. Karena Indorelawan itu udah mengkurasi program-programnya. Isu yang diangkat di Indorelawan juga banyak banget nih. Mulai dari lingkungan, pendidikan, kesehatan, pengembangan anak muda, dan masih banyak lagi. Kalian bisa langsung kepoin aja sendiri programnya di sini. Nanti setelah kalian buka websitenya, kalian tuh bakal lihat banyak banget pilihan program yang bisa diikutin sama teman-teman mahasiswa. Selain menambah pengetahuan dan juga memperluas relasi dengan ikut kegiatan volunteering, kalian juga bisa dapat sertifikat, surat rekomendasi, dan masih banyak hal lainnya yang bisa membantu mendukung CV dan juga portofolio kalian. So, buat kalian yang kepo dan tertarik untuk ikut kegiatan volunteering, bisa banget buat kepoin websitenya Indorelawan, karena dia punya banyak banget kegiatan kerelawanan yang bisa kalian pilih sebagai mahasiswa. Selanjutnya, kalian juga bisa cari komunitas anak muda dan juga komunitas sesuai dengan minat kalian di sosial media. Sekarang tuh banyak banget komunitas-komunitas yang bisa kalian temuin di sosial media. Salah satunya di Instagram dan juga di TikTok. Jadi kemarin aku ikut 2 komunitas, yaitu komunitas 1% dan juga generasi literasi. Di sini tuh aku belajar banyak banget, mulai dari melatih gimana aku bisa menulis dengan lebih baik, biar bisa dibawa ke jenjang yang lebih profesional, gimana aku bisa menghandle event dengan lebih baik, gimana aku bisa bekerja sama dengan teman-teman dengan komunitas dan juga latar belakang yang berbeda. Selain itu aku juga belajar untuk komunikasi, memimpin, dan banyak lagi soft skill dan juga hard skill yang aku pelajari dan aku asah lewat komunitas-komunitas ini. Nah, komunitas ini tuh ada yang online dan juga offline, jadi kalian bisa pilih yang paling sesuai dengan jadwal kalian. Kalau aku kemarin ikut komunitas 1% ini, kegiatannya tuh mostly offline. Aku ketemu sama teman-teman yang sama-sama dari Bandung, dari kampus, dan juga latar belakang yang beda-beda. Jadi seru banget punya relasi baru dan juga punya teman-teman yang bisa diajak kerja sama bareng. Selain itu, kalau untuk generasi literasi sendiri, aku tuh senang banget karena emang aku punya minat yang tinggi terkait literasi. Jadi pas temu komunitas ini, aku bisa ketemu sama narasumber-narasumber keren yang sudah bergerak di bidang literasi, dan pastinya aku diajak untuk bikin dampak terkait literasi di lingkungan sekitarku. Jadi beneran seru banget, dan akhirnya skill-skill yang aku pelajari dari komunitas dan juga organisasi ini bisa aku terapkan ketika aku berkuliah. Seperti misalnya time management dan juga skill komunikasi yang aku pelajari dari ikut organisasi.
yang akhirnya bisa aku terapkan ketika aku berkuliah, sehingga aku bisa punya time management yang baik, gak ada lagi tugas-tugas yang keteteran, dan juga aku punya skill komunikasi yang lebih baik, sehingga ketika berkuliah, aku bisa berkomunikasi dengan lebih baik sama teman-teman mahasiswa maupun sama bapak ibu tutornya. So, menurut aku dengan ikut organisasi ataupun komunitas, banyak banget benefit yang aku dapetin. Gak cuma melatih soft skill dan juga hard skill, dengan ketemu sama teman-teman baru, pastinya banyak juga peluang-peluang baru yang aku temuin. Buat kalian yang mungkin belum tertarik untuk ikut kegiatan volunteer, komunitas, ataupun organisasi, dan belum siap nih untuk komit dengan jangka panjang 6 bulan sampai 1 tahun yang biasanya ada di komunitas ataupun organisasi, kalian bisa banget untuk ikut saluran komunikasi dari UT. UT sendiri punya banyak banget saluran komunikasi, mulai dari WhatsApp, Telegram, Twitter, sampai Instagram yang bisa kalian ikutin. UT banyak banget ngadain kelas-kelas pelatihan, seminar, ataupun webinar yang bisa diikutin sama teman-teman mahasiswa secara gratis. Nah, di sini kalian bisa banget untuk melatih skill-skill yang tadi aku ceritain dengan aktif ketika sesi tanya-jawab, dan juga ikut banyak kegiatan, karena kalian juga bakal memperluas relasi dengan ikut kegiatan-kegiatan di UT. Jadi kalian juga bisa banget untuk mengembangkan diri dan ikut komunitas lewat saluran komunikasi dari UT. Karena tadi bahasannya terkait organisasi, komunitas, dan juga kegiatan volunteer, aku bakal kasih tahu ke kalian alur secara garis besar gimana sih cara pendaftarannya. Cara apply-nya itu simple banget. Biasanya di awal kalian akan diminta untuk mengisi form pendaftaran. Di sini kalian akan diminta untuk mengisi data diri secara singkat. Dan biasanya kalau di komunitas ataupun organisasi, kalian akan diminta untuk memilih divisi gitu ya. Jadi di awal kalian harus udah mastiin nih mau masuk divisi apa. Nah, kalau untuk divisinya itu sebenarnya banyak banget, dan balik lagi ke komunitasnya ya. Karena biasanya beda komunitas, beda divisi juga. Jadi sebelum kalian daftar, pastiin kalian udah lihat divisi-divisi apa aja yang dibuka, dan pastiin kalian milih divisi yang kalian bisa kerjain dan emang kalian suka, biar nggak beban ketika aktif dan ngerjain tugasnya nanti. Nah, biasanya setelah mengisi form pendaftaran, nanti akan ada sesi interview atau sesi ngobrol-ngobrol. Nah, karena ini komunitas, jadi memang sesi interviewnya tuh bukan kayak interview kerja gitu ya teman-teman. Gak akan seformal dan semenakutkan itu. Biasanya di sesi interview komunitas ini, kalian tuh akan diajak ngobrol terkait komitmen, kemudian kesibukan kalian selama nanti masa jabatan di komunitas itu, dan inovasi apa aja sih yang kalian punya untuk membantu mengembangkan komunitas atau organisasi tersebut. Jadi pastiin kalian punya semangat dan juga motivasi yang tinggi untuk bisa berkontribusi di komunitas ataupun organisasinya. Nah, selain itu, untuk pendaftaran baik di volunteer, organisasi, ataupun komunitas, biasanya kalian tuh akan diminta CV. Makanya penting banget untuk udah punya CV yang baik yang bisa kalian pakai untuk daftar-daftar kegiatan. Biasanya kalau untuk daftar komunitas, organisasi, ataupun kegiatan volunteer, CV-nya tuh bukan CV yang resmi gitu ya teman-teman. Nggak wajib CV resmi kayak yang mau kalian kirim kalau daftar kerja, tapi bisa CV yang lebih fun gitu dan lebih menceritakan diri kalian. Selama kurang lebih 3 tahun aku ikut kegiatan volunteer, komunitas, dan juga organisasi, aku ngerasain banyak banget manfaat yang aku dapetin. Mulai dari networking, karena dari ikut kegiatan-kegiatan ini, aku bisa ketemu sama orang-orang keren dan orang-orang hebat, baik dari seluruh Indonesia maupun dari luar negeri. Selanjutnya adalah skill baru. Dari ikut kegiatan-kegiatan ini, aku bisa mengembangkan banyak banget skill, mulai dari soft skill dan juga hard skill. Aku belajar gimana caranya manajemen, gak cuma manajemen pekerjaan aja, tapi juga manajemen orang. Kemudian aku belajar juga komunikasi, dan aku belajar public speaking. Pokoknya banyak banget deh skill yang akan kalian dapetin dari ikut kegiatan organisasi. Yang mungkin awalnya nggak kalian targetin untuk belajar hal itu, tapi setelah terjun ke organisasinya, ternyata kalian tuh bisa belajar banyak banget hal baru loh. Dan yang terakhir dan paling penting menurut aku dari ikut organisasi ataupun komunitas adalah menambah pengalaman. Dimana pengalaman ini bisa aku cantumkan di CV dan membantu aku untuk langkah-langkah ke depannya. Seperti misalnya kalau komunitas ini ngasih sertifikat, itu bisa nambah dan memperkaya portofolio aku. Terus aku juga jadi lebih bisa memperkaya CV aku dan membuktikan kalau aku capable untuk beberapa tanggung jawab. Dan yang paling penting adalah cerita dan juga portofolio yang aku dapetin dari ikut kegiatan organisasi ataupun komunitas. Karena hal ini bisa membantu untuk memperkaya CV dan juga portofolio aku, yang tentunya nggak cuma membantu selama proses perkuliahan aku aja, tapi juga akan membantu ketika mendaftar pekerjaan ke depan. Dengan ikut organisasi, yang sudah aku rasakan secara nyata adalah aku bisa mendapat beasiswa dengan pengalaman aku berkomunitas dan juga ikut kegiatan volunteer. Selain itu, aku juga sekarang bisa dapat pekerjaan dari pengalaman-pengalaman organisasi yang aku ikutin. Jadi aku tuh udah punya satu skill set yang bisa aku tawarkan ke perusahaan
ataupun ke pemberi beasiswa. Jadi meskipun kalian mahasiswa UT, jangan minder dan jangan takut nggak bisa ikut organisasi, nggak bisa ikut komunitas ataupun kegiatan volunteer, karena kalian tuh justru punya peluang yang lebih besar sebagai mahasiswa UT. Dengan sistem pembelajaran yang sangat fleksibel, kalian tuh jadi punya kesempatan untuk explore dan mengembangkan diri. Jadi intinya jangan nunggu kampus untuk kasih kesempatan, tapi kalian sendiri harus aktif cari peluang. Kalian bisa cobain untuk ikut kegiatan yang tadi udah aku sebutin, kayak ikut kegiatan Indo Relawan untuk volunteer, dan ikut komunitas-komunitas lain di sosial media. Pastiin kalian pilih yang sesuai minat kalian biar nggak beban selama kalian ngerjain. Karena aku yakin pasti banyak banget peluang yang cocok kalau kalian mau cari informasinya. So, segitu dulu untuk video kali ini. Hopefully bisa membantu kalian yang mau ikut komunitas, organisasi, ataupun kegiatan volunteer sebagai mahasiswa di UT. Buat kalian yang masih bingung, penasaran, atau mau tanya-tanya lebih lanjut terkait kegiatan komunitas, boleh banget buat komen di bawah atau DM aku di Instagram ya. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe juga channelnya, dan nyalain loncengnya biar kalian gak ketinggalan kalau aku upload video baru. So, sampai bertemu di video selanjutnya.